المناسبة الغالية أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع الحاضرين والحاضرات على كل حال ودعاء وحسن الظن. All the praises be to Allah, the cherisher and the sustainer of the world. When we live in a life full of appreciation and thanksgiving to Allah Azza wa Jalla, you are acknowledging Him for all of He has done and is about to do for us. Thank you Allah for all the chances given to International Islamic Education Institute, LPI Nurul Mustafa. With full of pride, we are LPI Nurul Mustafa family presenting inauguration of Nurul Mustafa Square. Dengan mensyukuri segala nikmat Allah, kami segenap keluarga LPI Nurul Mustafa yang dibawahi oleh Yayasan Iltizamu At-Tauhid wa At-Taqwa mempersembahkan penandatanganan prasasti peresmian Nurul Mustafa Square, Lembaga Pendidikan Islam Internasional LPI Nurul Mustafa, Klaten, Central Java, Indonesia. Signed by the leader of Iltizamu At-Tauhid wa At-Taqwa Foundation, Mr. Muhammad Basri Bakri Al-Hajj, and Director of UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, Profesor Wagayatul Baramij, yakni At-Tawsiyah min Ustadzina Profesor Dr. Rahmat Wahab MA. And now is the main agenda, motivation. Please welcome Profesor Dr. Rahmat Wahab MA, Director of UNY. Acara selanjutnya adalah motivasi yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Rahmat Wahab MA. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi yudhu ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Basri Bakri. Yang sangat saya hormati Ibu dan Bapak pimpinan dan pengasuh dan guru serta pembimbing, baik itu preschool atau playgroup, preschool, SD Islam Internasional, dan sekolah menengah Islam Internasional, ibu dan bapak, wali murid atau orang tua, dan adik-adik siswa atau peserta didik, baik itu di playgroup, preschool, SD maupun SMI, dan hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sangat saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat pada kita semua, terlebih-lebih nikmat sehat jasmani dan rohaniah, dan yang jauh lebih penting adalah hidayatullah, sehingga kita masih terus memegang Islam sebagai din dan akidah kita, dan mudah-mudahan bisa membimbing hidup kita
dan anak cucu kita sampai hari kelak akhir, dan tidak pernah mengakhiri hidup kecuali husnul khotimah. Amin. Dan semoga semuanya mendapatkan ridho dari Allah SWT. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan atas Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan pada kita. Mudah-mudahan kita menjadi pengikutnya yang setia ila yaumil akhir, dan pada akhirnya nanti juga semua kita dan anak cucu kita mendapat syafaat di sisinya. Amin. Ibu bapak yang saya hormati, perkenan saya juga menyampaikan terima kasih dan rasa hormat pada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Basri Bakri beserta seluruh pembina sekolah internasional Nurul Mustafa yang sama-sama kita cintai. Mudah-mudahan kesempatan diberikan pada saya ini menjadi bagian penting dari amal saya bersama ibu bapak sekalian untuk bisa terus menjaga apa yang telah diteladankan oleh Rasulullah SAW melalui pendidikan yang sama-sama kita harapkan di sekolah ini. Demikian juga kepada ibu bapak sekalian yang hadir pada kesempatan ini yang mengistimewakan. Tidak ada acara yang lain yang jauh lebih penting kecuali memenuhi undangan pengurus Yayasan Pendidikan Islam Internasional Nurul Mustafa untuk silaturahim, untuk halal bihalal yang selalu kita laksanakan setiap tahun di bulan Syawal. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu sekalian bisa semakin mempererat silaturahim di antara kita, sesama Islam, sesama saudara seiman. Mudah-mudahan kita selalu meningkat ketakwaan kita, terlebih-lebih setelah kita melaksanakan ibadah Syam Ramadan yang baru kita lewati bersama-sama. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah SWT, dan selanjutnya kita diberikan kesempatan untuk bisa bertemu lagi bulan Ramadan pada tahun 1436 Hijriah mendatang dalam keadaan lebih baik dan lebih maju dari tahun ini. Ibu bapak yang saya hormati, seperti yang disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Basri Bakri tadi, bahwa kehadiran saya di sini bukan tanpa sebab, tapi sebenarnya semuanya itu adalah hanya soal alasan yang membuat saya bisa ada di sini, yaitu karena saya pernah ketemu dengan Mas, atau kalau disebut kalau dalam pesantren itu Gus Muhammad Fajri. Cuma karena di sini lingkungannya di sini ya masih belum besar, jadi sungkan disebut Gus. Ada Gus Badruddin Fajri, ada Gus Basri atau apa, atau yang berikutnya adalah Gus Muhammad Fajri. Karena anaknya Kiai itu Gus panggilannya. Nanti pada saatnya mengganti abahnya menjadi Kiai juga. Bagi saya Pak Yai ini walaupun tidak seperti yang lainnya melanjutkan sekolah di UIN atau di tempat yang lainnya menjadi sarjana, doktor, bahkan profesor, tapi beliau termasuk salah satu santrinya yang taat kepada kiainya, yang mengajar ngaji di pesantren Pabelan, yang akhirnya justru terbukti bahwa pada saat ini beliau pelan-pelan menapak menuju kepada kesuksesan amaliyahnya dengan mengajarkan ilmu yang telah didapatkan
dari ustadznya untuk orang-orang yang memerlukan, termasuk kita semua yang ada di sini, khususnya anak-anak kita. Jadi nampaknya doa dari Pak Yai Ja'far Umar ya, apa? Ja'far Hamam ya, Pak Yai Ja'far Hamam di Pabelan itu sudah mulai menetas di sini. Manjada wajada sopo sing temen tinemu. Jadi kesungguhan mulai dari kecil sekarang sudah bisa dirasakan. Karena itulah tadi sudah disampaikan, saya sudah meninggalkan Jogja itu 2 hari yang lalu. Kemarin sih pagi, mestinya sore balik. Tadi malam ada halal bihalal di Jakarta di gedung DPR bersama teman-teman. Pagi ini biasanya ya melanjutkan rapat. Ya biasanya hari Selasa itu rapat pimpinan di universitas. Kalau tidak berarti hari Rebunya. Tapi hari Rebunya itu ternyata sudah terlanjur janji ke sini. Yang kemarin itu hari Sabtu, digeser aja hari Rabu, jadilah hari ini. Sudah jadi hari ini, tiba-tiba ada surat dari Jakarta, Pak Kasat Gatot, ya, Kepala Angkatan Darat, ya, Komando Angkatan Darat, ya, mengundang semua rektor perguruan tinggi negeri ke Jakarta untuk diajak ngobrol-ngobrol menghadapi tantangan masa depan Indonesia yang selama ini sudah mulai pelan-pelan menunjukkan jati dirinya. ABRI terutama Angkatan Darat ingin netral untuk mengawal bangsa ini ke depan, dan tentu kampus juga diminta untuk demikian, mengawal bangsa ini. Walaupun partai juga boleh, LSM yang lainnya boleh, tapi yang diharapkan netral adalah secara nasional ABRI dan kampus. Kita tahu bahwa sebentar lagi ada tantangan yang semakin berat. Krisis energi akan menuju kepada puncaknya, bahwa krisis pangan, krisis lingkungan, dan itu terjadi 10, 20, 30 tahun yang akan datang kalau tidak hati-hati. Nah, yang bertanggung jawab adalah ABRI dan kampus supaya bergandeng tangan, tidak membiarkan krisis ini berkepanjangan. Bagaimana caranya supaya sawah-sawah itu lebih produktif, supaya orang yang suka tengkar di keluarga dilanjutkan dengan antar RT, antar RW, antar kampung, dan antar suku. Terjadi peperangan, konflik, bunuh-membunuh di berbagai tempat yang kita lihat di TV itu. Bagaimana itu bisa kita redam? Tadi sudah kita sama-sama ikuti, kalau tidak salah pada waktu saya datang ke sini, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sehingga kamu itu dijadikan oleh Allah dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan keduanya itu menjadikan kita bersuku-suku. Ada suku Jawa, suku Sunda, Madura, suku Batak, suku Minangkabau, suku Aceh, dan seterusnya, suku Bali, dan berbangsa-bangsa, bangsa Indonesia, bangsa Malaysia, bangsa Jepang, bangsa Amerika, Australia, dan sebagainya. Semuanya itu bukan untuk saling merasa hebat, tapi yang paling penting adalah li ta'arafu, saling mengenal dan saling membantu. Ini penting sekali. Jadi kita berbeda di antara kita dengan tetangga, di antara kampung kita dengan kampung yang lain, bukan untuk jor-joran kehebatan, tapi kita harus sadar kita harus saling membantu. Karena kita tidak bisa kuat kalau kita tidak saling membantu. Al-jama'atu rahmatun wal furqatu adabun. Bersatu itu adalah rahmat dan bercerai-berai itu adalah siksa. Inilah yang penting kita ikuti dan kita harus terapkan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita itu tidak
mementingkan bersatu, keluarga kita ini menjadi hancur. Wong kita juga lahir dari bapak ibu kita, istri kita atau ibu lahir dari bapak ibunya, dan juga suaminya juga dari bapak ibunya sendiri. Ketemu dengan kita itu jelas dua insan yang berbeda, tapi kita sudah sepakat menyatukan cita-cita kita berdua untuk kita tuju bersama-sama. Nah, kalau soal bicara beda seterusnya, tapi begitu bertekad kita berkeluarga, kita utamakan kesamaannya. Kita sudah sama satu akidah, sama-sama satu cita-cita, satu harapan bersama dalam keluarga. Ya sudah, kita jaga sampai tua nanti, kecuali Allah memisahkan kita. Inilah tekad yang harus kita bangun bersama-sama. Oleh karena itulah Bapak Ibu, saya hadir di sini juga dalam rangka silaturahim. Ya, saya senang sekali melihat tadi. Saya sudah tanya pada supir saya bahwa acaranya jam 10, Bapak. Tadi jadwalnya jam 10. Saya minta untuk ngambil di rumah karena map yang diberikan Mas Fajri ketinggalan. Kemarin kan keburu-buru. Saya minta ngambil. Bapak nggak usah keburu-buru. Iya, tapi kalau saya ke kampus juga nggak ada manfaatnya, cepat-cepat balik, apalagi masuk kota juga agak padat, balik lagi nggak repot. Sementara jam 8 sudah dimulai, saya landing jam setengah, hampir jam 7, karena berangkat tadi masih gelap di Jakarta, bangunnya juga jam 3. Jam 3 sudah bangun persiapan, jam 5 sudah persiapan untuk take off. Jam 5.25 baru. Jadi Bapak Ibu masih tidur nyenyak, saya sudah menuju ke bandara. Sampai di sini saya pikir akan lebih bermanfaat saya datang lebih awal. Jadi saya di sini bukan akan menggurui Bapak Ibu semua. Karena saya di sini ini akan bicara bersama Bapak Ibu semua, saya harus tahu di mana tempatnya. Saya terus terang aja, saya nggak ngebel Mas Fajri dari awal, sengaja saya biarkan supir saya mencari sampai ketemu di mana acara itu dilaksanakan. Jadi kalau di gambarnya itu begitu jalan Solo, belok kiri kanan kiri, sudah ketemu di situ tempatnya. Tapi prakteknya kan berliku-liku. Jadi kalau saya dilepas di sini sendiri mungkin kesasar-sasar, tidak tahu ketemunya di jalan sana. Tapi yang jelas saya nikmati, biar saja saya juga sambil istirahat. Sudah kebablasan ke sana, ke timur sana, balik lagi ke sini. Sampai kecamatan tanya lagi. Jadi tanyanya nanti sudah 5 atau 6 kali. Tapi justru nambahi pahala, memberikan kesempatan 6 orang untuk memberi jalan saya. Jadi kalau saya tadi hanya bertumpu pada Mas Fajri, saya nggak memberikan pahala 6 orang. Hari ini saya memberikan pahala 6 orang. Nah, saya biar aja, siapa supir saya sampailah di sini juga. Ternyata tempatnya juga tidak mudah dibandingkan dari tempat di pinggir jalan sari. Tetapi tempat ini adalah tempat yang istimewa. Ternyata begitu masuk sini, adik-adik kecil sudah bahasa Arabnya fasih-fasih. Mungkin Bapak Ibu yang di sini orang tua tidak sefasih anaknya tadi, ya. Bahasa Inggrisnya juga begitu, ya. Ya, fluent, ya. Lancar-lancar. Bapak Ibunya suruh bahasa Inggris pletotan. Bisanya hanya yes no saja. Anak-anak udah jauh lebih hebat. Gayanya, ekspresinya, ya. Seakan-akan dia sebagai orang bule saja, ya. Kalau bahasa Arab seperti orang Saudi Arabia, tadi yang tengah ini tadi. Kalau sebelah sini tadi kayak kelahiran Australia, ya. Padahal kelahiran sebelah situ. Jadi kan saya bisa menikmati, Pak Yai kok pagi-pagi. Ya saya kepingin tahu lebih dalam. Nah nanti kalau saya kesini hanya ngomong kan menggurui Bapak Ibu, dan bukan itu yang saya inginkan. Bersama Bapak sekalian bagaimana menuju masa depan lebih baik seperti kita. Jadi Bapak Ibu sadar atau tidak, mohon maaf, saya yakin semua sudah sadar.
kita ini sedang dalam perjalanan bersama keluarga kita, anak-anak kita menuju masa depan keluarga itu lebih baik dan berhasil. Kita ingin bangun keluarga lebih berhasil daripada orang tua kita. Pak Yai juga begitu, ingin bersama-sama santrinya membangun komplek ini menjadi tempat pendidikan lebih baik dari tahun ke tahun. Mulanya mengundang saya ke sini. Nanti katanya Rektor UIN mau diundang ke sini. Bayangkan, wong TK, SD, SMP saja kok ngundang rektor, apa hubungannya? Nah, karena saya orang pendidikan, saya justru merasa tersanjung. Saya tidak sehebat Pak Yai, bisa mengukul Bapak Ibu semua percaya ke sekolah ini, anaknya tidak dikirimkan kemana-mana. Nah ini ingat, berarti ini trust, ini udah ada di Pak Yai dan keluarga besarnya sini, dan juga Bapak Ibu, Ustadz, Ustadzah, semua dipercaya oleh orang tua untuk mengantarkan mulai dari playgroup, TK, SD sampai SMP. Saya dengar sebentar lagi mau SMA. Kalau tidak percaya, saya pikir tidak mungkin dikirim ke sini. Inilah, jadi saling percaya, ini rupanya sudah muncul dari awal. Dan alhamdulillah yang dipercaya tadi Ustadz Badru menyampaikan prestasi anaknya. Coba bayangkan, di sini juara 1 Klaten, atasnya jauh dari jalan raya, bisa ngalahkan sekolah-sekolah yang di daerah perkotaan sana. Bahkan tadi Jawa Tengah sudah mencapai prestasi yang hebat. Siapa tidak bersyukur? Inilah wujud tanggung jawab Ustadz, Ustadzah, dan guru-guru dan Pak Yai yang sementara dipercaya untuk mendidik anak Bapak Ibu sekalian.